Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita semua masih diberi dengan keselamatan dan kebahagiaan, sehingga kita bisa dapat termotivasi untuk selalu belajar bahasa Arab. Insya Allah ini akan jadi pertemuan yang terakhir sebelum dimulainya PTS, penilaian tengah semester di semester genap ini. Maka di sini madah kita atau tema kita yaitu tentang at-tamrin wal ikhtibar atau latihan dan uji coba. Kita akan semakin banyak melakukan pelatihan-latihan, entah itu latihan soal dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di slide pertama. Di sini madah kita yaitu at-tamrin wal ikhtibar. Kemudian selanjutnya ini sedikit kita mengulang. Nahnu nataraddad ila al-liqa al-awwal yakni fi madati al-alwan. Nah, kita sedikit mengulang ini ya. Tidak apa-apa, karena saya yakin tidak semuanya faham, dan mungkin ada yang sudah faham tapi ada juga pasti yang belum paham. Nah, maka dari situ yang pertama yang harus kita ingatkan kembali, tolong diingat-ingat kembali bahasa Arab dari warna-warna yang sudah kita pelajari. Contohnya seperti yang sudah ada di buku. Nanti yang di rumah yang sudah ada bukunya silakan sambil dilihat. Di situ ada aswad, ada akhdar, ada asfar, burtukoli, asmar, armat, ahmar dan azraq. Nah, insya Allah itu nanti yang akan kita bahas di PTS, yang akan kita ujikan semuanya melengkapi dari situ. Jadi semuanya Ustadz tolong untuk dihafalkan ya. Nah, dari warna-warna ini, nah, itu dihafalkan kembali. Nah, ini ada satu pertanyaan, aina launul aswadi. Nah, nanti misalkan ada yang bertanya, Ustadz ini kok bahasa Arabnya gundul atau tidak ada rokat. Nah, coba ini untuk melatih kemampuan kita dalam membaca. Ya, tidak apa-apa. Aina launul aswadi. Nah, artinya apa? Di mana? Di mana itu berarti untuk menunjukkan sesuatu. Nah, mana? Artinya mana? Sama saja sebenarnya. Mana yang warna hitam? Nah, aswad itu hitam. Tahu dari mana aswad hitam? Nah, mudahnya coba diingat-ingat di ketika kita haji. Nah, kita sering mendengar yang namanya untuk mencium hajar aswad. Nah, sudah sering dengar kan? Nah, hajar aswad itulah yang namanya batu hitam. Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan warna-warna yang lain, entah merah, entah coklat, atau kuning, hijau, dan lain sebagainya. Itu silakan dihafal. Nah, ini sedikit mengingat ya. Seperti ini, malaunul maktabi. Nah, apa warna dari sebuah meja itu? Nah, ada asmar, ada akhdar, ada ahmar. Nah, warna meja itu kita tahu bahasa Indonesia itu coklat, benar ya, itu warna coklat. Nah, tapi kita bingung, coklat ini apa bahasa Arabnya? Nah, yang benar yaitu asmar. Nah, jadi diingat-ingat ya, harus di luar kepala ini. Abyad, akhdar, aswad, azraq, asmar, burtukoli, dan lain sebagainya. Armat, asfar. Nah, itu warna-warna yang sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ustadz, adakah perbedaan untuk warna-warna yang muda dan tua? Contohnya biru muda, biru tua? Enggak. Jadi kalau sudah biru, maka
jawabannya tetap azraq gitu. Kalau memang merah, maka jawabannya ahmar. Seperti itu ya. Ini untuk mengingat kembali untuk materi al-alwan. Selanjutnya al-alwan dan al-faslu. Nah, kita masih kembali di al-alwan. Nah, ini akan sering kita temukan nanti di pertanyaan-pertanyaan di latihan-latihan dan tamrin. Itu akan sering kita temukan, yaitu tarjim ilal lughah al-arabiyah. Nah, artinya apa? Tarjim dari kata terjemahkan. Tarjim itu artinya kata perintah. Tarjim ilal lughah al-arabiyah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apa kalimatnya? Tas Habibi ada di atas meja. Tasnya berwarna hijau. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tas itu bahasa Arabnya hakibah. Benar ya? Nah, maka kalau kita lihat ini hampir sama dengan di Al-Muhadasah. Kalau kalian buka bukunya di halaman 76, nah, ada hakibah. Di tamrin juga ada hakibatu najwa alal kursi, itu di tamrin itu di halaman 77. Nah, sedangkan ini tas Habibi ada di atas meja. Tas itu hakibah. Habibi itu nama orang, berarti Habibi. Ada di atas meja. Ada itu bisa mencakup di atas. Itu melengkapi dengan kalimat selanjutnya. Apabila katanya di atas, maka menggunakan kata ala atau fauqa. Apabila menempel maka menggunakan ala, tapi kalau tidak menempel menggunakan kata fauqa. Nah, tas Habibi ada di atas meja, berarti hakibatu Habibi alal maktabi. Tasnya berwarna hijau. Berarti apa? Launuha akhdaru. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada ini, tarjim ila lughah al-Indonesia. Nah, coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Suratu Ra'isil Jumhuriyah alal haiti. Nah, ini di percakapan di al-maqalah al-qiraah fil fasli. Nah, di bait yang kedua kalian lihat ada Suratu Ra'isil Jumhuriyah. Itu gambarnya foto Presiden Insinyur Soekarno. Nah, Suratu Ra'isil Jumhuriyah alal haiti. Surah itu artinya gambar. Nah, Rais itu ketua, Jumhur itu negara. Nah, singkatnya presiden. Nah, seperti itu. Alal haid. Nah, sekali lagi karena foto presiden ini menempel di dinding, maka menggunakan kata ala, bukan menggunakan kata fauqa. Haid itu dinding ya, atau tembok, sama saja. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan, madza wajadta fil bustan. Nah, madza wajadta, wajada yajidu artinya menemukan. Nah, madza wajadta fil bustan artinya apa yang engkau temui di kebun. Bustan itu kebun ya. Di halaman selanjutnya di halaman 80. Nah, bagi yang belum membuka buku, sambil dibuka ya bukunya. Berarti jawabannya seperti apa? Wajadtu fil bustani apa? Al-azhar. Al-azhar itu artinya bunga-bunga, dari kata zahrotun itu satu, bunga satu, zahrotani itu dua bunga, azharun itu jamak 3, 4, 5 atau lebih. Nah, itu azhar. Nah, madza wajadta fil bustan, apa yang engkau temukan di kebun?
Wajadtu fil bustani al azhar ro, karena dia mansub. Mansub itu berarti harokatnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia objek. Apa yang engkau temukan di kebun? Saya menemukan. Nah, itu kan saya itu kan subjek. Nah, menemukan itu kan predikat ya. Nah, seperti itu. Sudah paham ya? Ini kita sedikit mengingat tentang at-tamrin, al-qiraah, al-muhadatsah mimma yata'allaqu bi al-alwan wa al-faslu. Summa yalihi, selanjutnya kita sampai di tingkat di bab 6. Bab 6 ini ya. Ad-darsu as-sadis ya. Pelajaran ke-6 fil qaryah. Qaryah itu seperti yang kita ketahui, qaryah itu desa ya, desa atau kampung bisa sama aja. Nah, itu silakan kalian pahami dari qiraah itu, dari bacaan itu, makalah atau qiraah itu sama saja ya, bacaan. Makalah. Nah, itu kalian pahami satu persatu kata-katanya. Nah, yang di pertemuan ketiga kemarin juga sudah saya buatkan videonya ya. Itu kan sudah diterjemahkan satu persatu itu. Nah, di sini ada sebuah soal yang bertanyakan berbunyi seperti ini. Ahki hikayatan mimma yata'allaku bi qaryatika. Artinya apa? Ahki hikayah, silahkan kalian bercerita. Hikayah itu artinya cerita. Mimma yata'allaku bi qaryatika, atas apa yang berkaitan atau bersangkutan dengan kampung kamu. Nah, berarti di sini perintahnya yaitu silahkan kalian membuat cerita, kalian membuat bacaan atau membuat makalah, membuat makalah. Nah, kalian ceritakan keadaan apa yang ada di dalam, maksudnya apa yang ada di kampung kalian, yang ada di desa kalian. Nah, itu kalian ceritakan di situ, tapi menggunakan bahasa Arab. Nah, karena saya yakin di setiap desa dan setiap kampung itu akan berbeda, entah dari jumlah rumahnya, entah hewan-hewannya. Nah, mungkin di desa sini ada banyak kucing, malah tidak ada hewan ternak. Oh, ternyata di pedesaan yang sana ada hewan ternak. Nah, itu beda lagi kan. Nah, di sini banyak tikus. Ternyata di sana ada hewan babi dan lain sebagainya. Nah, kita tidak tahu, di setiap desa itu pasti berbeda. Nah, di sini kalian ceritakan ahki hikayatan mimma yata'allaku bi qaryatika. Nah, kalian membuat sebuah cerita yang menceritakan tentang keadaan desa kamu. Seperti itu. Apa yang diceritakan? Banyak. Entah itu suasananya, entah itu iklimnya, cuacanya, kemudian keadaan penduduknya, atau keadaan pohon-pohonnya dan lain sebagainya bisa diceritakan. Kemudian di baris yang kedua, nah, fil qaryati katsirun minal hayawan wal an'am mithlul baqar al ghanam ad-dajajah wal akhar. Nah, di desa itu atau di kampung itu banyak ditemukan hewan-hewan dan hewan ternak. Hayawan itu dari itu hewan ya, hayawan, dan an'am itu hewan ternak. Nah, seperti apa contohnya? Al-baqar itu sapi, nah, al-ghanam itu apa? Kambing, domba, al-ghanam. Ada jajah itu artinya ayam, wal akhor dan lain sebagainya. Nah, ini seperti contoh satu kalimat saja. Kemudian di bawahnya ada lagi di baris yang ketiga, innama fil qaryati lahal mazra'ah. Sesungguhnya di setiap desa itu ada yang namanya persawahan. Mazra'ah itu sawah atau tempat untuk memanen atau membuat ladang. Ya bisa disebut dengan sawah. Wa yazra'ul fallah al-aruz fiha.
Dan petani itu menanam padi itu di sawah itu. Nah, dan mungkin ada beberapa desa yang tidak punya sawah ya, seperti di desa bla 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 di daerah mana itu ada yang tidak punya sawah, dan ada juga yang punya sawah seperti di Kepatihan itu juga ada sawah. Nah, ini contoh beberapa kalimat saja yang menggambarkan tentang Korea. Kemudian selanjutnya di baris yang terakhir, lil asjari fawaida katsirah. Nah, pohon itu mempunyai faidah. Fawaid itu jamak ya. Fawaid itu jamak dari faidah. Lizinah lil fawakih wadzil walidzilli. Zinah itu artinya hiasan. Nah, sedangkan untuk fawakih itu buah-buahan. Kadang setiap pohon itu ada buahnya, dan itu buahnya ada bisa dimanfaatkan. Walidzilli, zillun itu artinya untuk berlindung atau berteduh. Nah, ini namanya faidah-faidah atau manfaat dari sebuah pohon. Nah, itu bisa kita temukan di situ, ada untuk hiasan seperti pohon Natal itu untuk hiasan bagi orang-orang Kristiani. Nah, fawakih itu buah-buahan, mungkin ada yang bisa diambil buahnya. Dan azillu itu artinya untuk berlindung. Nah, mungkin dari hujan, dari petir dan lain sebagainya. Ini kita sekedar mengingat tentang apa yang terjadi di Korea. Nah, ini soal-soal yang perlu, yang harus kita tingkatkan. Ya. Ini silakan dikerjakan. Nah, yang pertama, kawin maqalatan mufidatan fiha alwanal bidoah. Kawin maqalatan mufidatan fiha alwanal bidoah. Maksudnya apa? Kalian buat cerita, kalian membuat makalah biasa, seperti biasa kalian tulis, yang mana di dalamnya itu ada disebutkan warna-warna dari barang-barang. Bidoah itu artinya barang-barang. Bid'un. Nah, itu jamak itu ya. Jadi meja itu termasuk barang, tas itu termasuk barang, ballpoint itu juga termasuk barang. Ini silakan kalian tulis dan menggunakan bahasa Arab dalam satu halaman, kemudian kalian foto, selanjutnya kalian upload di Google Classroom ya. Yang kedua juga ada satu halaman juga, kawin maqalatan mufidatan fiha ahwala qaryatika. Ini silakan kalian tulis sebuah cerita, sebuah makalah yang berisikan keadaan desa kamu. Nah, kamu ceritakan di situ, mungkin di situ nama kepala desanya, kemudian jumlah anggota penduduknya berapa dan sebagainya. Kalian ceritakan. Intinya di soal-soal yang ini kita ingin mendapatkan hasil bahwasanya kita berhasil untuk menyusun kata-kata dengan menggunakan bahasa Arab ya. Nah, kalau untuk menggunakan bahasa Indonesia, saya yakin semuanya sudah paham dan sudah mahir ya. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, saya belum bukan saya saja, banyak juga kalangan-kalangan kita yang belum tentu bisa untuk mengaplikasikan kata-kata dengan bahasa Arab. Nah, istimalul lughah al-arabiyyah taratan yakadu ila al-haya. Terkadang kita menggunakan bahasa Arab itu diselimuti dengan rasa malu dan rasa bingung. Ini benar atau enggak? Ini benar atau enggak? Maka jangan takut salah. Nah, Anda sudah mencapai akhir dokumen. Nah, ini terakhir ya. Kemudian yang terakhir, yang belum mengumpulkan tugas yang pertemuan ke-1 dan yang kedua, yang ketiga, silakan dikumpulkan lagi atau mau dikonfirmasi dulu sebelum mengumpulkan, silakan.
daripada nanti belum saya cek malah tidak ada, seperti itu ya. Nah, kemudian di pertemuan kedua dan ketiga itu banyak dari kalian itu yang masih mencontek temannya. Nah, ini yang harus dihilangkan, tabiat adab yang harus dihilangkan. Nah, saya lebih respect sama seseorang yang dia tuh memang nggak bisa bahasa Arab, tulisannya jelek, kata-katanya salah semua, tetapi dia berani untuk berbuat, dia berani untuk mengerjakan, walaupun cuma satu baris, walaupun cuma dua baris. Nah, tapi dia masih ada rasa semangat untuk mengerjakan itu. Nah, sedangkan yang ada yang cuman diganti namanya, ada yang cuman foto PPT-nya dan lain sebagainya. Nah, itu tolong dihilangkan ya. Adat-adat seperti itu tolong dihilangkan. Nah, ini mungkin cukup sekian untuk persiapan PTS. Nah, insya Allah soalnya tidak terlalu susah-susah. Jadi mungkin insya Allah saya yakin semuanya bisa mengerjakan. Nah, tinggal kalian mau berusaha belajar atau tidak. Kalau kalian mau belajar, mau berusaha, insya Allah mudah. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke nomor HP Ustadz, nanti bisa ditanyakan ke walasnya nomor HP-nya berapa. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'ati bitamniyat wan najah. Semoga kita sukses di PTS nanti. Nah, terima kasih dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.